Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Baharun Najhi, guru SMK Negeri 1 Kutasari, pengampu mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mendisplay hasil karya inovatif saya selama menjadi guru di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dan mata pelajaran Pemrograman Dasar. Karya inovatif ini saya buat dalam rangka pengembangan penajaman kemampuan profesional sekaligus dalam rangka upaya menciptakan mutu pembelajaran yang lebih baik. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, saya gunakan untuk portofolio PPG saya itu tahun 2018. Pertama itu ada best practice ya. Ini best practice tersebut saya pakai untuk mengembangkan kecakapan siswa pada pemrograman. Ini tahun 2018 ya. Oke. Ini dokumen-dokumennya, termasuk ada instrumen yang digunakan, instrumen penilaiannya RPP, sekaligus ada beberapa hasil karya siswa. Kemudian berikutnya adalah karya terjemahan. Untuk buku terjemahan aslinya ini ya. Buku terjemahan ini dipakai untuk pembelajaran ketika siswa menggunakan Linux Debian di pembelajaran administrasi sistem jaringan ataupun di administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini buku aslinya. Ini penerbitnya Paket Publishing ya. Dan hasil terjemahannya ini saya buat sesuai dengan petunjuk buku 4 dan buku 5 tentang tata cara dan sistematika publikasi ilmiah pada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, ini karya terjemahannya. Ya, sudah ada halaman pengesahan, terus keaslian karya ya. Ini sudah saya ajukan untuk penilaian angka kredit ya. Waktu itu saya lampirkan ininya ya. Ini hasilnya. Hasil terjemahannya. Jadi ini layoutnya saya sesuaikan dengan teks layout yang ada di buku terjemahan tersebut ya. Jadi di sini ya. Ini saya sesuaikan semuanya ya. Karena mengacu pada konten, format, dan jenis tulisan yang ada di buku aslinya. Kemudian ada lagi yaitu karya inovatif. Ini karya inovatif yang sudah saya buat. Jadi di karya inovatif tersebut ada saya membuat yaitu aplikasi kalkulator subnet. Jadi di sini keterangannya menggunakan karya teknologi tepat guna ya. Ini saya pakai untuk dari golongan ruang 3B ke 3C. Nah, ini aplikasinya pun ada. Ini aplikasi kalkulator subnetnya. Ya. Nah, ini aplikasinya, ini laporannya. Penggunaannya pun sudah saya sertakan, ini videonya ada. Ya, ini videonya. Videonya ini sudah saya letakkan di YouTube saya. Oke. YouTube saya kalkulator subnet Fajar Baharun. Nah, ini demonya. Ini alamat masnya dari nilai subnet bits. Oke. Channel saya ada di sini. Nah, surat pernyataan keaslian karya ya.
Jadi ada bab 1, 2, 3, 4 sampai dengan pengujian. Ya, kemudian di dalamnya ini rancangan langkah-langkah pembuatannya, prosedurnya. Karena ini berupa software, maka mengikuti langkah pengembangan atau metodologi pengembangan perangkat lunak. Di sini ada UML, di antaranya ada use case, ya. Terus ada activity diagram, ada class diagram, sequence dan lain sebagainya. Oke. Kemudian karya inovatif ini digunakan di tingkat sekolah, yang mana di sini ada pentelaahnya, yaitu siswa penggunanya pada saat main field testing atau pada saat diberlakukan di siswa, dan ada juga preliminary field testing yang ditelaah oleh, dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah sebagai supervisor pembelajaran. Kala waktu itu kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Darimun, MPD, ya, yang memberikan masukan, dan di sini saya lampirkan source code-nya semuanya, dan ini ada foto-foto siswa, semuanya ada aktivitas penggunaan karya inovatif, ya. Terus di sini ada silabus, ya, administrasi pembelajaran saya pergunakan pada media yang saya rancang sendiri. Jadi media pembelajaran yang saya rancang di sini sudah saya sertakan di RPP, ya. Nah, guru mempersilahkan topologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga disertakan materi sekaligus cara penilaian, lembar observasi, ya, dan lembar kerja di sini, ya, sudah ada semuanya. Nah, hanya saja di sini memang bentuknya karya inovatif, yaitu yang ditampilkan yaitu potret ke penggunaannya, dan di sini ada videonya. Kemudian di tahun 2019 saya membuat publikasi buku ber-ISBN dan beberapa diklat, ya. Di sini ada cukup banyak diklatnya. Saya akan bahas secara singkat. Untuk buku ber-ISBN ini saya membuat buku jaringan komputer dan readhead, ya, masuk dalam buku dalam bidang pendidikan, nilainya 3 dan sudah ternilai, ya. Ini saya akan tampilkan di e-file saya, publikasi saya yang memang sudah lolos dalam penilaian. Dalam artian berarti nilai tersebut atau sistematika yang saya gunakan untuk publikasi sudah memenuhi kriteria APIK, ya. Oke. Nah, ini di PAK tahun 2019 nilai saya masuk, ya, pengembangan diri 8, terus publikasi ilmiah 7,5, 3 itu dari buku pedoman buku bidang pendidikan yang ber-ISBN, 2 kali 3 6, ya, saya membuat 2 karya, terus 1,5 yaitu tentang buku pedoman guru. Nah, jadi ini jaringan komputer, ini publikasinya saya buat demikian. Nah, ini saya bisa cek secara online, ya. Ini, ya, cek ISBN online. Oke. Nah, kemudian saya bisa cari nama saya di sini. Ini misal Fajar Bahrun Najhi, enter. Oke. Ini Pak, ini pengarang, ya. Oke. Nah, ini 2 ini, ya. Jadi yang pertama jaringan komputer, ini ISBN-nya sudah ada. Terus yang kedua belajar ini, ya, belajar Linux Readhead, ya, jaringan komputer dengan Linux Readhead, ya. Ini, ya, ada 274, ya. Sistematikanya mengikuti ketentuan sebagaimana sistematika buku bidang pendidikan. Nah, karena ini adalah rincian konsep tentang jaringan komputer yang menjadi bidang keilmuan saya secara profesional, ya. Jadi karya yang saya buat ini konten atau materi tentang keilmuan, ya.
Yang tentang pedagogik belum saya buat ya. Nah, ini sudah ternilai ya. Kemudian ada lagi di tahun 2019 yaitu membuat buku pedoman guru. Nah, buku pedoman guru yaitu rancangan selama 1 tahun mengenai pengembangan guru terhadap profesinya yang tertuang pada analisis hasil PKG untuk merencanakan PKB. Di antaranya di buku pedoman guru tersebut ada beberapa aspek mulai dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian untuk 1 tahun perencanaan. Nah, di sini sudah dibuat ya dan sudah ternilai di PAK dengan nilai 1,5 ya. Ini jadi rincian target programnya ada beberapa ya. Ini sudah saya buat ya dan disertai lampiran pendukung ya. RPP penilaian terus kegiatan-kegiatan lain ya. Baik itu kegiatan yang sifatnya mendukung tugas guru dalam profesinya, entah itu pedagogik maupun profesional, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya melibatkan kompetensi kepribadian dan sosial. Ada semuanya. Kemudian di tahun 2019 juga ada diklat ya. Di sini saya sudah membuat laporannya semua ya. Ini untuk diklat teknis tentang Android Block Programming. Pelaksanaannya di Simolek ya. Ini ada semuanya. Nah, ini ada laporannya, terus dampak, tindak lanjut dan sebagainya, sertifikat ada, ya, daftar hadir dan lain sebagainya, surat tugas, surat rekomendasi itu ada, terus bimbingan calon fasilitator ini untuk kaitannya tentang pengembangan wawasan guru dalam aspek pedagogik ya. Di mana di sini kelebihannya itu ada pendidikan inklusi ya, yang mungkin saya sebagai guru mapel belum ada wawasan ke situ ya, dan ini penyelenggaranya dari Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Dirjen PAUD ya, Pendidikan Masyarakat ya, ini saya ikuti alhamdulillah ya, dan laporannya sebenarnya sudah saya buat ya. Ini laporannya ada di tahun 2019 ya. Ini 2019 ya. Nah, ini. Jadi Oke, ini baru saya administrasi ya. Terus berikutnya Duta Rumah Belajar ya, DRB dari Simpatik ya. Oke, ini sudah saya buat juga ya. Integrasi pembelajaran TIK ada. Ini jumlah jamnya. Ini ada ya laporannya ya. Ini jumlah jamnya ada 32 jam ya. Ya, ini 33 hari karena sifatnya ini ya, belajar mandiri ya, 1 sampai 2 ya, terschedule. Nah, ini laporannya, uraian materinya, kemudian berikutnya ada ini ya, rekapitulasi ya, terus sertifikatnya, undangan, surat tugas, surat rekomendasi, jadwal ya, ada semuanya ya ini. Kemudian grup guru dahsyat ini juga ada ya, ini lumayan, ini juga sama ya. Oke, ini saya review saja sekilas ya. Prinsipnya penyusunan pembuatan laporan ini saya mengikuti sistematika di buku 4 ya. Oke, nah kemudian desain grafis. Jadi harapannya dari diklat ini guru bisa membuat poster ya atau flyer yang nanti bisa dipakai sebagai media pembelajaran ya. Karena di karya inovatif pun kita bisa membuat poster sebagai media pembelajaran
Secara praktis manfaatnya yaitu KUM atau angka kredit ya. Secara konseptual kita bisa menyajikan pembelajaran dengan cara dan langkah yang bisa memberikan siswa kemudahan ya. Karena visual itu akan lebih enak dipahami daripada secara teks ya. Oke, ini ada semua ya. Ada tanda tangannya, koordinator pengembangannya. Nah, dan hasilnya di sini berupa poster ya. Waktu itu membuat poster tentang ini ya, tentang konsep jaringan komputer. Nah, jadi di sini siswa sudah paham mind map materinya. Oh, di dalam ruang lingkup pembelajaran administrasi jaringan itu ada protokol, ada network, terus ada proses routing, ada keamanan data, terus seperti ini ya. Jadi infografisnya seperti ini. Penyelenggaranya yaitu dari Seameo Center ya. Ada keterangannya, terus ini dari in-house training ya tahun 2019 ya. Jadi kegiatan pelatihan tidak hanya saya ikuti secara online dengan penyelenggara LPTK, P4TK ataupun dari kementerian, namun juga saya ikuti dari pihak sekolah sebagai penyelenggara mandiri kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, ini sudah ada, ini judulnya in-house training tentang integrasi pembelajaran berbasis TIK ya. Di sini ada semuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh SMK Kutasari waktu itu sebelum pandemi ya. Nah, oke. Ini foto-fotonya ya. Di sini dihadiri oleh Ibu Cabang Dinas Bu Dwi Mulyati, terus waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Darimun. Ya, ini ada Pak Haryo, Pak Subur, ini Pak Agus, Pak Trisno, dan ini saya ya di sisi kiri ya. Dan di kanan ini ada Bu Deka. Waktu itu saya dan Bu Deka masih saya dan Bu Deka bekerja sama di tim jamunya ya. Ini sertifikatnya ya. Terus ini undangan, jadwalnya ya. Terus ini ada surat keterangan ya. Kemudian ada diklat Maluku Belajar ya. Ini saya sudah buat ya, diklat Maluku Belajar. Nah, diklat ini dipakai untuk mengembangkan keterampilan guru dalam membuat e-modul ya, atau buku elektronik, modul elektronik ya, yang sekarang sedang gencar digunakan selama era digital atau selama belajar dari rumah ya. Ya, ini e-modul ya. Terus ini hasilnya, hasil saya ya, menggunakan sigil ya waktu itu. Ini sertifikatnya, dan alhamdulillah diberikan predikat sangat baik. Penyelenggaranya yaitu Ikatan Guru Indonesia ya. Dan ini memang sudah ada ininya ya, lampiran pendukungnya ya. Perizinannya juga sudah ada karena itu diakui sampai dengan tingkat kementerian ya. Saya tak lupa juga di sini saya lampirkan notaris ya, bahwa di sini Ikatan Guru ya, dan di sini sudah ditandatangani oleh atas nama Menteri Hukum dan HAM ya. Di notaris ini sudah ada, dan di sini ada Pak Gatot Hari Priyowiryanto yang dulu sempat menjadi Dirjen PSMK ya. Beliau juga ikut menjadi di sini ini ya, menjadi saksi ya, saksi pengukuhan tentang IGI ya, organisasi IGI. Kemudian di sini ada yang dilaksanakan di BPTIKP Dikbud ya, ini provinsi yang mengadakan, Provinsi Jawa Tengah ya. Ini tatap muka karena waktu itu masih dimungkinkan tatap muka ya. Surat tugas ada ya, dan foto-fotonya juga. Ini laporannya ya semuanya ya. Oke, yaitu pembelajaran Office 365 ya.
Ini dampaknya ya, ini foto-foto kegiatannya, ini saya ya. Ini saya gunakan di kelas, implementasinya di kelas, penutupan ya. Jadi anak bisa menggunakan HP untuk kegiatan evaluasi pembelajaran ya. Ini bisa disikapi karena kebanyakan siswa juga sudah pegang HP ya. Dan harapannya guru semuanya juga bisa memanfaatkan HP untuk media pembelajaran sekaligus evaluasi ya. Kemudian ini ada satu guru satu blog ya. Dan hasil blognya saya ini ya, blog ini saya pakai di pembelajaran juga. Ini luarannya ya. Ini blog saya ya. Jadi semua informasi materi juga selain saya sampaikan di YouTube, ada juga yang saya sampaikan di blog ya. Ada yang saya sampaikan di Google Classroom. Ya, nah ini pelatihan satu guru satu blog ya. Nah, oke, ini ada semuanya, surat keterangan dan lain sebagainya ya, notaris, ini perizinan tentang IGI. Ini pelaksananya IGI. Kemudian ada satu guru satu blog yang tingkat lanjut ya. Nah, ini versi selanjutnya dari diklat satu guru satu blog ya. Ini versi berikutnya, mengembangkan konten blog dengan template yang lebih eye catching ya di sini ya. Nah, oke, di sini pengembangan intinya ya, prinsipnya ya. Kemudian ada lagi satu guru satu situs ya. Nah, ini IGI ya. Saya manfaatkan IGI karena satu, di situ komunitasnya update ya. Selain juga online, dan kemudian benefitnya anggota IGI di sini tidak dipungut biaya ya, hanya registrasi ya. Ya, jadi saya masuk di IGI ini ya, IGI, SIM IGI ya. Oke, ini sudah lama tidak saya buka lagi ya, karena saya juga memperoleh banyak sertifikat dari programnya kementerian atau dari PM4TK. Ini masuk ya. Nah, oke. Nah, ini saya klik profile ya. Nah, oke, ini kegiatan ya. Nah, jadi ini yang sudah saya lakukan ya. Ada sebagian yang tidak lulus karena memang diklatnya bersamaan ya. Nah, oke. Selanjutnya ini yang site ya, yang situs ya, Sagusanov site ya. Ya, ini ya Sagusanov site ya. Jadi mirip kayak blog ya. Nah, implementasinya di kelas juga ini ya, ada ya. Nah, jadi hasil dari diklat itu dampaknya ke siswa ya. Ini siswa bisa mengakses situs ya. Nah, latihan soal ini ya, semuanya ya. Dan ada YouTube-nya ya, di YouTube-nya saya ada. Oke, lanjut lagi, membuat buku digital. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, Sigil. Hanya ini versi yang lebih mudah karena PDF-nya di-convert menjadi flipbook ya. Nah, oke, ini. Nah, jadi nanti bisa dipakai di HP ini ya. Jadi ini bukunya, terus nanti dibuka di HP ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini di HP ya. Nah, jadi buku tersebut bisa digunakan di HP. Ya. Kemudian ada Moodle ya. Kala waktu itu tahun 2019, seingat saya masih ada Moodle ya. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Nah, di sini ada Moodle-nya. Ini saya coba praktek ya. Nah, jadi sebelum beranjak ke SIAS itu waktu itu tim pengembang softwarenya dari Departemen IT-nya SMK Kutasari di TU itu membuat Moodle ya. Ya, ini juga saya ikut ya.
Kemudian ada PowerPoint to APK ya. Jadi kita bisa membuat media pembelajaran dari PowerPoint menjadi APK ya, yang bisa diinstal di HP-nya siswa ya. Jadi ini media pembelajaran prinsipnya ya. Nah, ini juga sudah ada semua ya di kanal YouTube saya, sudah ada semua ini. Ini bisa PPT to APK Fajar Bahrun gini ya. Nah, ini ada ya. Ini videonya ada. Ini saya yang buat. Nah, ini hasil dari ini ya, diklatnya ya. Nah, pengimbasannya di situ. Kemudian ada program Virtual Coordinator Training. Penyelenggaranya dari Seameo Center. Ya, ini saya buat diklatnya. Jadi diklat ini memberikan keterampilan guru melaksanakan komunikasi sinkron maupun asinkron dengan platform Cisco Webex ya. Nah, waktu itu diberikan keterampilan tentang bagaimana menjadi host, presenter, sampai dengan peserta ya. Prinsipnya ini sebenarnya saling berbagi pengalaman ya. Pengalaman menjadi guru, ada juga finalis-finalis Inobel ya, guru berprestasi ya di sini ya. Jadi kita ngisi materinya ya, membagi pengalaman pengetahuan kita, baik itu yang sifatnya sesuai dengan profesi atau yang sifatnya di luar profesi. Namun prinsipnya membagikan kemaslahatan dari pengetahuan tersebut ya. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang bagaimana membuat steganografi ya waktu itu ya. Saya ngisi ya. Nah, ini ada ya. Oke, ini seperti ini ya. Laporan diklatnya ada semua ya, bahkan sampai bikin flyer juga ya. Kemudian dilanjut batch 4 ini saya sebagai instruktur ya. Batch 3-nya saya sebagai peserta ya. Presentasi secara pribadi. Batch 4-nya saya didorong oleh Pak Gatot untuk menjadi virtual koordinator instruktur, yang mana saya juga harus belajar andragogi ya, bisa memfasilitasi para bapak ibu di penjuru Indonesia yang bergabung pada Seameo Center untuk mempresentasikan karyanya ya. Jadi luarannya itu jadi presenter ya, belajar pedagogikalnya. Ini lampiran-lampirannya ya. Keterangannya ini di sini sertifikatnya sebentar. Nah, ini ya sertifikatnya ya. Ya, sebagai virtual koordinator instruktur. Terus ini salah satu foto kegiatan pada saat di LPMP saya diminta menjadi penyaji. Ya, ini pada saat membimbing beberapa guru ya. Kebetulan ini salah satu teman saya, guru SD ya. Tadinya guru ya, tapi pada saat sini sudah jadi kepala sekolah. Terus yang batch 5 pun sama ya sebenarnya ya. Kelanjutannya juga ya, ini sertifikatnya. Ya, jadi bisa guru, bisa kepala sekolah yang nanti menjadi peserta ya. Tim fasilitator yaitu berangkat dari para peserta yang sudah tersaring sebelumnya ya. Kemudian di sini saya juga ikut menulis karya ya, karya ilmiah ya, yang diselenggarakan oleh IGI melalui Telegram. Kemudian saya ikut ini ya, bukan ini diklat ya, tapi diklat tidak ada jamnya. Uji kompetensi ya lebih tepatnya ya, diklatnya short course ya, fast track karena waktunya 3 hari tapi materinya banyak ya. 2 harinya itu untuk mikrotik ya, sertifikasi MTCNA. Terus 2 hari berikutnya atau sehari itu untuk mikrotik certified routing ya. Kemudian di tahun 2020 saya melaksanakan diklat juga di sini. Diklat teknisnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporannya sudah saya buat ya. Ini jumlah jamnya lumayan banyak. Ada 189 jam. Ya, ini dari Cisco Certified Network Associate. Ada
laporannya sudah saya buat ya, ini tahun 2020 ya. Ya, ini yang dari CCNA. Nah, laporannya sebentar. Ini laporan. Oh ya, ini laporannya ya. Nah, ini laporannya lumayan banyak halamannya karena jumlah jamnya panjang, materinya juga kompleks, ini juga fast track. Sambil ini saya nunggu buka, saya lanjutkan. Kemudian ini ada IHT ya, sama ya. Ini ada laporannya tahun 2020. Jadi tadi 19 ada, 2020 juga ada ini. Setiap kali ada penyelenggaraan kegiatan saya membuat laporannya ya. Ini karena kewajibannya seorang PNS ya. Kemudian ada satu yaitu diklat PTK ya. Ini untuk, nah ini dari provinsi ya, lewat Dolmen ya, diklat online mentoring ya. Nah ini tahun 2020 ya. Ini ada semua. Jadi setiap tahun saya membuat rencana minimal pengembangan diri ya, diklat ya, itu minimalnya ya. Maksimalnya nanti bisa buat makalah tinjauan atau gagasan ilmiah. Ya, kemudian ada lagi diklat, terus LKPD ini saya bikin bahan ajar. Ini berarti masuknya di publikasi ilmiah ya. Saya buat LKPD-nya. Ini dipakai di pembelajaran daring ya, ada semua. Terus modul ini saya juga buat ya. Ya, ini modul pembelajaran AIJ ya. Ini ya lumayan banyak ya. Nah, ini saya pakai untuk 1 tahun pelajaran. Kemudian ada PTK, ini PTK-nya saya buat namun belum saya seminarkan karena waktu itu tuntutannya dipakai untuk tugas selama menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, ini ada ya. Kemudian di tahun 2021 ini saya juga melaksanakan beberapa publikasi ya. Salah satunya yaitu di sini saya membuat best practice. Alhamdulillah berjalan sukses. Sukses story-nya ini terpapang ya siswa. Saya akan coba tampilkan ya preview dari best practice. Nah, ini tadi yang diklat ininya ya, diklat CCNA-nya ya. Ini ya banyak ya ini ya. Halamannya ada 350 ya. Ini karena saya petani satu-satu ya materinya sesuai dengan yang dilakukan selama kegiatan pelatihan. Oke, ini best practice yang saya buat. Kebetulan best practice ini saya submit di jurnalnya kementerian, namun belum direview ya. Itu sudah saya laksanakan best practice-nya ini, dan hasilnya alhamdulillah waktu itu memuaskan ya, outstanding result. Nah, jadi best practice ini yaitu kendalanya siswa dihadapkan dengan pandemi yang mana pembelajaran kejuruannya anak nggak punya alat khusus untuk belajar dari rumah. Akhirnya mereka mencoba, saya menjadi key teacher atau guru kunci yang mengajak teman-teman jurusan untuk memadukan antara model pembelajaran kooperatif dengan team teaching. Yang akhirnya pembelajarannya pembelajaran kelompoknya tidak hanya dilakukan oleh siswa tapi juga dilakukan oleh guru. Guru memandu siswa dalam kelompok kecil yang sudah dibagi secara homogen ya. Jadi nanti biar rata dan biar menjadi salah satu solusi akseleratif ya. Agar nanti siswa bisa belajar cepat ya. Dan pembelajaran ini sifatnya individual ya. Nah, jadi alhamdulillah berhasil ya, dan karyanya siswa terpampang di blog sekaligus di YouTube ya. Ini mungkin saya tampilkan ya beberapa karya siswa ya. Karya siswa ya, Fajar Bahrun, ini hasil dari best practice saya. Oke, ini ya contoh ya.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Haji Prasetyo dari kelompok 512 derajat 2. Di video ini saya akan membuat jadi mereka bisa praktek ya sebenarnya ya, walaupun memang indikator prakteknya tidak selengkap di pembelajaran di sekolahan ya, karena memang butuh alat khusus ya. Namun strategi ini dipandang ya, bukan dipandang ya, tapi memang kenyataannya memang sudah maksimal ya. Nah, oke, ada juga contoh yang lainnya ya, ini karya siswa ya. Karya siswa. Ya. Hasil karya. Oke, saya akan ini ya, yang ini versi yang perempuan ya. Wabarakatuh. Saya Puput Febriani dari kelas 12 TKJ 1 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah bagaimana saya mengerjakan ulangan ini harian untuk 1. Yang hasilnya ya. Kemudian di JGDD ini, Jurnal Guru Dikmendiksus, saya sudah ngupload papernya. Ini sebagai bukti ya. Oke, ini paper saya. Uji similaritasnya juga sudah saya cek ya. Ini saya akan tampilkan ya, ini ya, uji similaritasnya. Ya, ini cek plagiasi ya. Oke. Nah, ini cek plagiasinya sebelum saya submit di JGDD. Similaritasnya itu 2%. 2% ya. Oke. Nah, jadi di OJS JGDD ini menerima artikel untuk makalah gagasan atau makalah tinjauan ilmiah ya. Jadi ini bukan, prinsipnya sebenarnya bukan riset ya, tapi makalah gagasan. Makalah hasil pengalaman terbaik ya. Nah, kemudian ini best practice ya. Kemudian untuk tahun 2021 ya, baru satu ya publikasinya. Kenapa? Karena prinsipnya di tahun 2021 saya sudah memenuhi ya kum saya ya. Jadi memang bahan-bahan karya ilmiah saya pakai nanti di tahun 2022 ya. Untuk gambaran saja di sini saya sudah membuat semacam outline yang nanti dipakai di tahun 2022 ya, di tahun kepangkatan berikutnya. Nah, terus di tahun 2021 saya mengikuti beberapa diklat ya. Diklatnya itu ya, ini laporannya. Nah, ini laporannya, diklatnya tentang aplikasi penelitian. Aplikasi penelitian yaitu di sini yang menyelenggarakan itu KPTK ya, dari P4TK Gorontalo dengan jumlah 82 jam ya. Alhamdulillah predikatnya amat baik. Nah, ini laporan diklatnya. Nah, ini hasilnya ya, laporannya ya. Imbasnya waktu itu guru atau peserta itu bisa memanfaatkan literasi dan sumber belajar baik yang online ya, khususnya online, yaitu menggunakan reference manager Mendeley, kemudian menggunakan publish or perish, kemudian menggunakan Force Viewer ya, untuk mencari analisis bibliometrik, karena menulis paper harus tahu ya reasoning atau gagasan yang melandasi bahwa riset itu bersifat original, mendesak, dan bisa memberikan kontribusi ke iptek ya khususnya ya. Jadi peserta di sini alhamdulillah yang tersaring adalah guru-guru yang memang punya minat yang sama dalam hal menulis. Kemudian narasumber di dalam pelatihan tersebut yaitu Civitas Academy ya, yang mana
jabatannya yaitu masih lektor ya, atau di sini golongan ruangnya masih 3D ya, karena yang bersangkutan sedang mengambil tugas belajar untuk masuk ke doktoral ya. Nah, kemudian di tahun 2021 ada beberapa ya ini ya, diklat IGI. Ya, kalau yang IGI ini saya sebagai narasumber ya, ini saya sebagai narasumber yang mengundang itu kelompok kerja kepala sekolah ya. Ini saya sebagai narasumbernya full 4 hari ya, 4 hari saya mungkin. Nah, terus pembukaannya ada dari kepala dinas. Waktu itu dibuka oleh Pak Tri Gunawan ya. Ini ada foto-foto kegiatannya. Kemudian ada lagi ya IHT dari SMP 3, ini juga saya jadi narasumber juga ya. Kemudian ada diklat AKM ya. Ada Askom, ada Google ya. Ini ada beberapa ya. Publikasi ilmiahnya waktu itu saya baru membuat makalah best practice sama artikel ilmiah di jurnalnya Kemdikbud ya. Nah, ini foto-fotonya. Nah, ini saat saya ngisi di ini ya, di KKG ya, KKS ya, kelompok kerja kepala sekolah ya. Ini dihadiri Pak Trigun. Terus ini saya ya yang menjadi penyaji. Ya, ini saya. Kemudian ini yang di Kemangkon ya, ini tentang Google for Education atau G Suite ya namanya ya. Ini yang menghadiri yaitu ke guru-guru SMP. Kemudian ada lagi yaitu Office 365. Ini saya ada sertifikatnya, ini laporannya juga ada ya. Laporannya ini ya, laporannya. Oke, ini laporannya. Ya sama ya, prinsipnya sama ya. Setiap kali ada kegiatan diklat saya buat laporannya, saya buat matrik dan lain sebagainya, foto-foto kegiatan. Ini saya sebagai peserta ya. Dan ini contoh ya, contoh outline yang saya buat. Jadi dengan adanya pengetahuan reference manager, maka guru nanti bisa membuat karya tulis untuk makalah tinjauan ilmiah. Penelitian bisa eksperimen ya, bisa R&D, sini ada banyak. Ini beberapa referensi yang nanti bisa digunakan ketika nanti guru membuat penelitian. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Ini sebagai bagian laporan saya ke tim PKKS SMK Negeri 1 Kutasari tahun 2021. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.